Enggak ngomong. Enggak, udah bosan amat lah. Sekarang jam 3.30. Ku bersyukur untuk tiap kesempatan ku dapat menyembahmu. Biarlah ku mengerti rindumu, oh Tuhan, hingga hatiku menyatu dengan hatimu. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku. Di setiap detik nafas hidupku, biar seluruh hidupku jadi dupa yang harum. Menyembahmu, menyenangkanmu, menghadapmu ya Bapa, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hidup ini adalah perjalanan, tanpamu terasa hampa, tanpa harapan. Kala langkahku terasa berat, kala hadirmu ku rasa jauh dari hidupku. Dengan cintamu ku dapat lalui segalanya. Meskipun aku jatuh, Karena tanganmu selalu menopang dalam hidupku. Kau cintaku, harapanku, penopangku, kekuatanku.
kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk ikut sama-sama memperkatakan Mazmur 91 sebagai deklarasi iman kita akan kebaikan dan perlindungan Tuhan yang tidak ada habisnya di dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk,
Namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GB Tanjung Duren, senang sekali dapat berjumpa lagi di bulan yang baru, bulan Juli. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah online GBI Tanjung Duren, kami mengucapkan selamat datang. Berikut ini beberapa informasi seputar gereja dalam 1 minggu ke depan. Untuk hari Selasa akan diadakan malam pujian penyembahan atau PPW Night di jam 19.30 melalui YouTube channel GBI Tanjung Duren. Mari kita sama-sama datang untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan isi hatinya. Bagi Anda yang rindu untuk didukung dalam doa, dapat menghubungi nomor WhatsApp berikut ini. Atau silahkan ketikkan pokok doa Anda di kolom live chat selama ibadah ini berlangsung. Tim doa kami akan segera menghubungi Anda. Bagi Anda yang belum tergabung di dalam komunitas sel atau KUL, kami rindu untuk menjangkau Anda lebih lagi di dalam komunitas ini, di mana kita bisa saling mendoakan, saling sharing, dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Bagi Anda yang belum tergabung, boleh menghubungi nomor berikut ini.
Atau silahkan hubungi kami secara langsung melalui Instagram @gbi_tanjung_duren. Tim kami akan mencarikan komunitas yang sesuai dengan segmentasi Anda. Untuk ibadah hari Minggu depan, masih diadakan secara online, ibadah raya di jam 7.30 dan jam 10 pagi, ibadah BWC 1 PM di jam 12.45, ibadah BWC Teens di jam 10.15, sekolah minggu di jam 10 pagi, dan ibadah Prime di jam 15.30. Sebelum kita mulai ibadahnya, mari sama-sama kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik, dan menyiapkan hati untuk mendengarkan firman-Nya. Kami percaya Anda akan mendapatkan berkat yang sama bahkan berlimpah-limpah meskipun kita semua sedang beribadah dari rumah masing-masing. Sekian informasi untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Amin. Boleh sama-sama mau ibadah lagi Tuhan, biar sungguh Tuhan yang siapkan setiap kami, hati kami, di rumah kami masing-masing Tuhan, biar setiap kami boleh enjoy nikmatin hadiratnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini setiap kami siap untuk kami boleh memuji Engkau. Yang siap mari sama-sama katakan amin. segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya
dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Nyatakan dari hatimu, tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sampai berikan tepuk tangan, katakan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. sambil angkat tangannya, katakan ku mari sama-sama sembah Dia. Kami sembah Kau, kami sembah Kau Allah yang benar. Kau pernah salah, kami sembah Kau. Biar sore hari ini kami lebih dalam lagi, lebih lagi, lebih lagi menyembah Kau Tuhan. Orang Karabaya Syakarabo, Diarabaya Rabaya 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 Rabaya, Syakarabaya Syakarabaya Rabaya 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 Rabaya, Orang Karabaya Syakarabo, Diarabaya Rabaya Syakarabaya Rabaya. Jesus, Jesus, lebih lagi, tinggal di dalam Engkau, lebih lagi Tuhan. Orang Karabaya Syakarabo, yes, yes, yes Tuhan. Syakarabaya, Orang Karabaya Syakarabaya Rabaya Rabaya Rabaya, Syakarabaya. Bangkitkan setiap kami menyembah-Mu Tuhan. Setiap kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Syakarabaya. Oh Syakarabaya Rabaya. Syakarabaya. Ora Karabaya Syakarabaya Rabaya. Syakarabaya. Ora Karabaya Rabaya. Syakarabaya. Yes Tuhan, Syakarabaya Rabaya. Ora Karabaya Syakarabaya. Hiralabaya Rabaya 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 Rabaya. Ora Karabaya. Syakarabaya. Ora Karabaya Syakarabaya. Mari lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Oh ya Rabaya Syakarabaya. Ora Karabaya Syakarabaya. Mari teman musik, kita tetap sembah Tuhan. Ora Karabaya Rabaya Rabaya
Shakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bayande rabaya shandara la bo. Shakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shakara baya shandara la bayara la bara. Shakara la bayara 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 bayara. Ora kara la bara 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 la bara. Satu hal yang kami tahu Tuhan, sore hari ini kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Engkau Yesus yang jadi sumber kehidupan kami Tuhan. Mari bangkitkan setiap kami Tuhan. Mari bangkitkan setiap kami jadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas? Dengan apa kami balas kasih-Mu? Selain kami memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Ora karabaya syandara labara 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 labara. Ora karabaya syandara labara. Syakara labara. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Mari saya ajak sambil bangkit berdiri, lebih lagi nyatakan ku tinggikan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari sambil berikan tepuk tangan katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan dalam roh dan kebenaran selamanya. Menyatakan sama-sama dengan imanmu. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan. Lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Dua satu-satunya Tuhan yang kau sembah sore hari ini. Sorakan haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami percaya kami sembah Allah yang benar sore hari ini. Biar sungguh Tuhan, keluar pujian, keluar penyembahan yang terbaik Tuhan. Kami boleh kasih buat Engkau. Biar kami boleh menyembah, kami boleh memuji di dalam roh dan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lebih lagi kami mau tinggikan Engkau, lebih lagi kami memuji Engkau Tuhan. Yang siap, mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Serahkan haleluya. Haleluya. Serba banyak kau yang bersuka cita bisa lambaikan tanganmu. Bisa ketik lagi di kolom komen gitu ya, kayak everyone katakan on fire buat Tuhan sore hari ini. Kepanjangan ya, on fire aja, on fire. On fire. Haleluya. Sama-sama yang on fire kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus sore hari ini. Lebih lagi.
selama-lamanya. Kau jadi kekuatan kota benteng kami Tuhan. Mana yang percaya nyatakan. Walau badai menerpa di dalam hidupku, Katakan. namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya janjimu. Lebih lagi katakan. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Katakan. semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Yang percaya sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh sama-sama serukan. Great is our God. Yes, Jesus. Ya, saya ajak kita bertepuk tangan di atas kepala. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah yang berkuasa, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, memenuhi kekuatan, mujizat dinyatakan. Mari serukan, great is our God. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Biar ini yang jadi iman setiap kami Tuhan.
nama Tuhan. Teman-teman saya persilakan boleh kembali lagi duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Yuk mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Jesus. Thank you Lord. Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Mari nyatakan sekali lagi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dari ini Tuhan yang jadi doa setiap hari. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu, Tuhan, nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari lebih lagi nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami angkat tangan kami, nyatakan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
hanya Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Sekarang Tuhan kami mau siapkan hati kami ya Bapa. Tuntun setiap kami, urapi setiap kami ya Tuhan. Biar kami boleh jadi tanah hati yang subur ya Tuhan, untuk ditaburkan benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka diharapkan untuk membuka kamera dan mematikan mikrofon supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih. Ko Frank dipersilakan untuk memberikan kebenaran firman Tuhan. Oke, shalom semuanya. Apa kabarnya? Iya, luar biasa ya. Ya, kangen juga ya. Aduh, udah lama ya nggak ketemu sama kalian ya. Puji Tuhan ya. Tadi Koko lihat sebagian kalian gitu kan, kangen loh ya. Luar biasa. Ya ini nih ya, apa namanya? Ko Frank akan share screen dulu ya. Saya dikasih tema nih ya, dapat tema dari kalian, dari ini panitia. Oke ya. Jadi temanya tentang inilah gitu ya, harus lakukan yang terbaik. Nah, nanti kita baca ayatnya. Langsung aja ya, langsung aja. Jadi Ko Frank kasih judul buat kita DM. Oh ya lupa ya. Selamat ya untuk Prime ya, udah mulai ibadah perdana minggu lalu ya. Puji Tuhan, keren ya. Jadi ada new wajah DM yang baru gitu ya. Nah, puji Tuhan. Oke. Nah, judulnya adalah We Do the Best and Let God Do the Rest gitu ya. Ada kata let-nya di situ ya, let God do the rest. Ya, saya yakin, Ko Frank yakin teman-teman semua sebagian besar udah dengar ya istilah ini, betul ya. Udah pernah dengar, mungkin kita udah dengar, bahkan pernah dengar khotbahnya, tapi nggak apa-apa, biar kali ini kita boleh dapat lagi sesuatu mungkin dari sisi yang lain atau mungkin lebih dalam, supaya bisa kita aplikasikan ya, supaya kita bisa pakai dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah pandemi ya. Oke, kita baca ayatnya ya dulu ya. Ko Frank bacain aja ya buat kita. Kalian juga kalau di rumah kalau bisa baca juga sama-sama ya. Di rumah masing-masing baca. Pengkhotbah 9 ayat 10 nih ya. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ya. Nah, jadi ini teman-teman, ini ditulis oleh Salomo ya di masa tuanya ya, ketika Salomo mengalami, kita harus ngerti juga ya latar belakang ayat kitab pengkhotbah ini. Jadi Salomo waktu itu di masa-masa tuanya, ketika dia sudah menikmati segala hal yang ada di dunia ini ya, segala hal yang duniawi dia udah coba ya, udah begitu hebat, dia udah begitu kaya, begitu raja paling ditakuti saat itu gitu ya, raja yang terbesar. Tapi ya itu gitu ya, karena dia mau cobanya versi dunia ya, dia coba hal-hal yang enak versi duniawi gitu ya, sehingga akhirnya dia kosong. Nah, kalau teman-teman baca kitab pengkhotbah, isinya kebanyakan hidup ini sia-sia gitu ya, segala satu sia-sia. Yang paling penting dalam hidup ini adalah takut akan Tuhan ya, hormat akan Tuhan, itulah yang membuat kita hidup ya. Nah, terus di tengah-tengah ini di pengkhotbah 9 ada ditulis segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga ya. Jadi ini di masa-masa Salomo udah pernah punya 700 gundik, 300 istri gitu ya. Dia udah pernah punya ini seperti ini gitu kan, nggak kebayang kan gitu ya bagaimana tuh dia bagi waktunya. Tapi di tengah-tengah itu dia stres ya, dia mengalami stres, mengalami depresi, dia merasakan hidup ini sia-sia, dan memang sia-sia guys ya. Kalau misalnya kita hidup ini nggak pakai nanti versi perjanjian barunya, nanti Ko Frank bukain ayat versi perjanjian baru. Ini versi perjanjian lama ya, pengkhotbah 9 ayat 10 ini ditulis oleh Salomo dalam keadaan seperti itu. Nah gitu ya, dalam keadaan dia tuh sebenarnya lagi stres tuh. Tapi tahu di tengah-tengah itu hikmatnya kan nggak hilang dari dia ya. Dia Tuhan kasih hikmat, dia adalah orang paling berhikmat saat itu, dan kata Alkitab tidak ada lagi orang seberhikmat seperti dia sampai sekarang ini gitu kan. Alkitab tulisnya gitu ya. Jadi dia begitu pinter, jadi dia tahu persis gitu ya. Jadi dia tulis ini.
Jadi kalau bahasa kita deh sekarang gitu ya, kasarnya nih dia bilang gini, mumpung kamu masih hidup di dunia ini, lakukan pekerjaanmu. Kalau kamu punya kerja, lakukan pekerjaanmu itu sungguh-sungguh, sebagus-bagus mungkin, sebaik-baik mungkin, jangan setengah-setengah, sekuat tenaga. Nanti kalau kamu mati, kamu pasti mati, itu kata-kata dia tadi ya, kamu pasti mati, kamu nggak bisa buat apa-apa lagi. Kamu ini nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Kalau udah mati, semua sia-sia katanya. Sia-sia. Jadi mending apa yang kamu pegang, apa yang dijumpai tanganmu, kamu lakukan aja dulu deh. Ya, minimal kamu lakukan deh, gitu ya. Ya, kalau di zaman sekarang kan nanti kita baca ya ayatnya itu lebih keren lagi. Ada Kofreng jadi ingat lagu ini gitu. Hidup ini adalah kesempatan, benar ya? Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, ya kan? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya, jadi kira-kira Salomo ngomong itu kebenaran nggak? Itu kebenaran, itu firman Tuhan. Ya, itu keinginan Tuhan. Ya, nah tapi kita harus ngerti waktu Salomo tulis ini, ya Salomo tuh sedang mengalami keadaan tanda kutip depresi gitu ya. Tanda kutip dia mengalami kehampaan dalam hidup dia, kesia-siaan dalam hidupnya. Oke, kita simpan dulu ayat ini, taruh di dalam hati kita, ya. Nah, tadi ingat sama judul ya, we do the best and let God do the rest, gitu kan. Kita lihat dulu. Oke, nah ini ya, ini versi dunia ya, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus belajar, ya. Kalau orang dunia kan sukses gitu ya, kita mau sukses ya. Saya percaya juga orang Kristen juga mau sukses gitu ya. Tapi memang definisi kita sukses itu beda sama dunia. Kalau dunia suksesnya gampang sih ya, banyak duit gitu aja deh, banyak duit, punya pengaruh, ya kan. Tapi kalau kita sukses adalah melakukan kehendak Tuhan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita belajar dulu sukses itu ya, sukses seperti ini nih kalau kita lihat gambarannya ya, iceberg ya, iceberg. Jadi orang lihatnya sukses, wah apa ya, terkenal, kaya, punya pengaruh besar gitu ya. Apalagi ya punya jabatan, punya posisi gitu kan. Orang lihatnya itu teman-teman, guys ya. Tapi orang nggak lihat di dalamnya tuh ya, di balik kesuksesan itu ada disiplin, ada persistence ya, ada failure ya, ada kegagalan ya, ada pengorbanan ya, ada hard work ya, ada dedication dan segala macam ya. Ini pengetahuan, ilmu pengetahuan ya di dunia. Coba kalau ini contohnya ya, kalau misalnya profesi orang tersebut tuh atlet gitu ya, bagaimana dia bisa sukses gitu ya? Sukses itu kan dapat piala gitu ya, dapat perhatian, dapat sponsor gitu ya, dapat bintang, dapat star ya, dijuluki bintang MVP gitu ya, terkenal lah pokoknya, muncul di iklan di mana-mana ya. Tapi di bawahnya ya kita lihat tuh ya perjuangan dia orang untuk menjadi atlet yang sukses aja itu segitu banyak tuh teman-teman. Sebegitu beratnya ya dia harus berjuang. Ada diet ya, ada rejection, ada loneliness, disiplin ya. Sepian loh orang atlet kalau mau sungguh-sungguh jago gitu kan ya, karena latihannya banyak, latihannya sering. Ya Michael Jordan aja kalau Kofreng inget ya dulu tuh kalau nggak salah dia kalau latihan shoot sehari tuh bisa nggak tahu lah berapa ratus sampai ribu kali gitu ya, kayak gitu ya, Kofreng lupa. Tapi pokoknya dia latihan shoot tiap hari gitu, bayangin berarti. Ya berarti dia lonely kan, bisa jadi gitu ya. Kehidupan sosialnya mungkin nggak seperti orang biasa gitu ya. Terus apa lagi gitu ya, failure juga, belum celaka-celakanya gitu ya, belum kakinya ankle dan segala macam ya. Teman-teman tangkap ya. Jadi tidak ada sukses dalam hidup kita nih, dalam rumus apapun di dunia ini, baik di dalam Alkitab maupun orang dunia, tidak ada sukses yang instan. Tidak ada, teman-teman. Ya, bahkan misalnya ada orang bilang, bisa kok Frank sukses, misalnya kita kawin sama orang kaya, misalnya gitu ya. Tetap aja itu nggak langsung tiba-tiba loh teman-teman. Ya, ada di baliknya itu. Kita harus percantik diri, percakap diri kita, betul nggak? Ya, harus perawatan, harus apa? Terus emang orang kaya mau sama orang-orang yang misalnya ini gitu kan ya, yang nggak maksudnya nggak pinter, nggak apa? Pasti kita harus punya kepintaran tertentu, betul nggak? Ya. Ngerti ya teman-teman ya. Jadi Kofreng mau garis bawahi tidak ada sukses gitu ya, baik versi dunia maupun versi Alkitab yang instan. Tidak ada ya. Dan Tuhan sebenarnya di dalam Alkitab tidak pernah mengajarkan kesuksesan kita tuh instan ya. Makanya we do the best ya. Kita harus lakukan yang terbaik. Itu benar si
Salomo bilang itu, apapun yang kamu dapat, tangan kamu temukan, kerjakan itu segenap hatimu, segenap tenagamu. Ya, kita harus lakukan. Oke, nah ini perjanjian barunya, ini kabar baik saudara ya. Kolose 3 ayat 23 dan 24. Indah banget ayatnya. Bilang gini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, dari dalam hati berarti ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ya, saudara, di dalam perjanjian baru gitu ya, dimulai dengan kata, kalau tadi kan apa yang dijumpai tanganmu kamu lakukan ya dengan yang terbaik yang sebisa mungkin. Tapi perjanjian baru setelah Kristus mati dan bangkit tebus dosa manusia, kita nih waduh, kita udah berubah loh ya. Zaman perjanjian baru kita ini benar-benar jadi orang yang tanda kutip nggak ada matinya loh ya. Kalau teman-teman mengerti pengorbanan Kristus yang begitu besar buat kita nih orang Kristen, waduh luar biasa loh, nggak ada matinya saudara. Ya, benar-benar kita tuh hebat sekali di dalam Kristus gitu ya, karena Kristus ada dalam kita sekarang, Roh Kudus ada dalam kita. Makanya Tuhan bilang ya, kamu lakukan ini segenap hati, ya, dari dalam hati, bukan cuma sekedar disuruh, bukan cuma sekedar mau dapat perhatian, bukan cuma sekedar mau dapat reward gitu ya, tapi seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Tuhan mau kalau kita kerja, teman-teman, apapun pekerjaan kita, ini kan kita dewasa muda ya, berarti sebagian besar dari sini kita adalah kerja gitu ya. Kita bekerja, menghasilkan uang dalam hidup kita gitu ya. Tuhan bilang bos kamu yang utama itu Tuhan. Kalau kita kerja, anggap ada Tuhan di situ gitu ya. Dan bukan anggap, memang sebenarnya ada Tuhan di situ dan kita kerja untuk Dia. Alkitab tulis, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi kita tuh terima berkat dari Tuhan, teman-teman. Bukan dari perusahaan kita, bukan dari bos kita. Betul, melalui mereka ya, kita terima berkat, terima gaji, terima apapun itu ya, terima gaji, terima apa sih, transportasi, terima macam-macam kan gitu ya. Itu melalui ya bos kita, melalui perusahaan kita. Tapi percaya, dan Alkitab tulis gitu ya, sumber berkat kita adalah Abah ya, Bapa di sorga. Dari Dialah kita menerima bagian. Makanya kita kalau kerja, kita kerja sebenarnya buat Tuhan, teman-teman. Ya. Makanya ditulis di Kolose 3 ayat 23 ini gitu kan. Sebenarnya kalau kita baca di ayat atasnya itu hubungan antara keluarga loh ya, di dalam hubungan keluarga ya, kita di masa-masa pandemi ini teman-teman, dan kita yang khususnya di Jawa Bali ya gitu. Kalau di Bangka sih cukup aman. Bangka belum nggak zona merah gitu ya. Nggak zona merah. Kemarin sempat zona merah tapi nggak diberlakukan PPKM gitu ya. Jadi Bangka sekarang nggak zona merah. Tapi kalau kalian gitu kan di Jawa, Bali, wah ya kan udah zonanya udah nggak jelas kan gitu ya. Zona merah udah lebih gitu ya. Zona merah lebih, nggak tahu ada zona hitam nggak? Kok nggak ngerti dah. Nah, tapi itu artinya kan kita apa? Kita disuruh di rumah gitu ya, disuruh berkumpul bersama keluarga, berkumpul bersama orang-orang yang harusnya kita kasihi gitu ya. Di ayat Kolose 3 ini mengatur hubungan antara keluarga sebenarnya. Tapi dilanjutkan. Kenapa? Karena ini apapun yang kamu perbuat segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena Tuhan tahu dalam keluarga butuh pekerjaan untuk bisa menopang keluarga tersebut. Dan Tuhan bilang kalau kamu mau sukses di dalam pekerjaan kamu gitu, kamu lakukan pekerjaan itu, lakukan untuk Tuhan. Bahasa Inggrisnya lebih keren lagi teman-teman ya. Di New English Translation dibilang gini, whatever you are doing, work at with enthusiasm. Ya. Dengan antusias. Antusias itu kalau bahasa aslinya, kata antusias sendiri itu dari bahasa Yunani teman-teman. Theo ya. Kata N itu artinya di dalam ya. Theo Tuhan. Jadi kita lakukan itu di dalam Tuhan. Wah, keren ya. Jadi kalau kita kerja teman-teman ya, kita kerja itu kita kerja harusnya lakukan di dalam Tuhan. Same as pelayanan sebenarnya ya, sama dengan pelayanan kita nih kan, di sini kalian sebagian pelayanan ya, kalau kalian lihat hampir sebagian besar melayani. Kalau melayani kan yang terbaik yang kita lakukan, benar nggak ya? Untuk Tuhan. Sekalipun seolah-olah kita nggak dibayar, kita nggak dapat imbalan mungkin, tapi kita lakukan itu yang terbaik, ya, dengan yang luar biasa deh gitu ya, dengan talenta kita, dengan kemampuan kita, waktu kita yang terbaik kita berikan untuk Tuhan. Nah, seperti itu juga kalau kita lakukan pekerjaan kita, teman-teman. Ya, lakukan di dalam Tuhan. Ya, antusias, kata antusias itu artinya di dalam Tuhan.
Jadi orang kalau yang ada di dalam Tuhan harusnya hidupnya memang berapi-api, teman-teman. Ya, ada antusiasnya, gitu ya. Ada isinya, gitu ya. Ada isinya. Ya, nggak loyo, nggak aduh gitu ya, udah jalan aja deh, apa aja deh gitu. Enggak, gitu. Kalau kita kerja juga begitu, teman-teman, harusnya ya, kalau kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kita, gitu kan. Ya, ayat ini tergenapi dalam hidup kita, ya. Kita bekerja itu dengan antusias, ya, dengan antusias. Segenap hati itu antusias. Tuhan ada di dalam kita, gitu ya. Dan kita akan terima bukan hanya upah, tapi bahasa Inggrisnya itu inheritance. Keren ya, warisan. Kita terima warisan loh. Kalau orang terima warisan itu berlipat-lipat loh, saudara ya, teman-teman ya. Kalau upah kan ya kita kerja 8 jam gitu ya, 8 to 5 misalnya, gajinya 8 to 5 lah, bener ya, itu upah. Tapi kalau inheritance beda, teman-teman. Inheritance itu sesuatu yang lebih daripada upah, benar ya. Kalau kita terima warisan dari orang tua kita gitu ya, tapi warisan memang nanti gitu ya, sifatnya kan nggak langsung. Misalnya orang tua kita meninggal misalnya gitu ya, kita terima warisan ya. Tapi warisan kira-kira segede upah atau jauh lebih besar dari upah? Pasti jauh lebih besar, betul ya teman-teman ya, jauh lebih besar. That's inheritance. Kita terima berkat upah dari Tuhan itu inheritance, warisan. Ya, warisan dari Tuhan sekali lagi ya, Kofreng tidak berbicara hanya soal uang, ya, uang itu hanya sebagian dari berkat Tuhan dalam hidup kita, tapi ada damai sejahtera, sukacita, kasih, ya, apalagi kesehatan. Wah, itu mahal loh hari-hari ini. Betul ya, teman-teman. Kofreng lagi berduka nih ya sama Alek gitu ya. Kami lagi habis kehilangan paman kami. Ya, dia meninggal 3 hari lalu gitu ya. Puji Tuhan sempat didoakan gitu ya. Ya kita serahkan ke Tuhan lah gitu ya. Kita serahkan ke Tuhan Yesus, semoga dia benar-benar dalam hati dia sudah terima Yesus. Kita belum sempat tantang dia sih secara langsung terima Yesus. Dia udah keburu nggak bisa ngomong, teman-teman. Gitu ya. Kita doakan gitu ya supaya dia siapa tahu dia benar-benar percaya Yesus di dalam hatinya. Tapi ya in any way gitu kan kami berduka. Saya pribadi berduka gitu kan. Itu ya kami gitu yang paling tua saat ini gitu ya. Sudah dipanggil Tuhan gitu. Ya. Waktu dia meninggal ya, harusnya ada inheritance, ada warisan. Ngerti ya teman-teman ya, ada warisan buat keluarganya harusnya gitu. Ya kita juga begitu di dalam Tuhan. Ya kita punya inheritance ya, ada berkat. Oh ya tadi ya, itu tadi kita punya duit, teman-teman, gitu ya. Zaman-zaman hari ini kita nggak bisa sombong lah, mentang-mentang kita punya uang, nggak bisa loh sembarangan ke rumah sakit. Ya, dia ternyata sebenarnya sakitnya nggak sampai gimana sih, yang penyebab kematiannya. Jadi ada riak ya di dalam paru-parunya ada air. Ya sebenarnya kan bisa ya disedot gitu ya. Tapi kalau mau bawa rumah sakit semua penuh gitu ya, nggak bisa. Cuma datengin suster doang gitu. Dan alatnya kan tidak memadai gitu. Singkat cerita, akhirnya dia meninggal. Ya, jadi teman-teman hari-hari ini memang ya seperti itu keadaan ya gitu ya. Benar-benar makanya kita harus makin bergantung sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Ya jadi balik lagi gitu ya tadi ya tentang ini antusias dan Tuhan akan berikan inheritance dalam hidup kita gitu ya. Warisan. Nah, saudara, soal melakukan yang terbaik gitu ya, lakukanlah yang terbaik, do the best ya dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Itu Kofreng jadi ingat waktu dulu tuh di Tanjung Duren ya, Pak Niko datang ya. Kalau ada yang ingat gitu ya, mungkin sebagian di sini Ezra ada di zaman itu. Pak Niko sempat datang meresmikan gereja kita loh ya, waktu gereja kita jadi gitu ya. Nah, waktu Pak Niko datang itu, waduh, dibikin panitia khusus oleh Pak Agus gitu ya. Panitia dalam rangka menyambut Bapak rohani kita gitu ya. Kita menyambut Bapak rohani kita tuh benar-benar, waduh, kita perlakukan dengan karena dia Bapak rohani satu dan jarang banget Pak Niko kesini, bukan jarang, itulah satu-satunya dia datang ke kita gitu ya. Satu-satu. Jadi disambut dengan luar biasa gitu ya. Pak Agus mau ini benar-benar disambut, benar-benar kita seperti menyambut Tuhan lah. Ya benar-benar memang Pak Niko kan otoritas ya, wakil Tuhan buat kita gitu, Bapak kita gitu kan. Terus saudara tahu ya apa yang dilakukan oleh Pak Agus ini yang menurut Kofreng ini yang ini tadi, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan bukan manusia. Jadi Pak Agus benar-benar bayangin kalau Tuhan Yesus datang ke Tanjung Duren, Tuhan Yesus mau makan, Tuhan Yesus mau dikasih apa gitu ya. Saudara tahu, kalian nih kalau ngerti ya Bapak rohani kalian Pak Agus gitu ya, Bapak rohani kita ya, bukan kalian gitu ya.
Pak Agus tuh ya rela loh saudara ya. Dia benar-benar cari tahu Pak Niko kesukaannya apa. Wah, dia cari tahu dari orang-orang terdekatnya Pak Niko yang lain gitu. Dia cari tahu gitu kan. Dia catat satu-satunya. Pak Niko nih sukanya A, B, C, D. Ya, dia catat gitu kan apa aja yang dia suka. Terus misalnya nih gitu ya, yang disuka Pak Niko adalah misalnya soto gitu ya, soto ayam. Soto ayamnya di Bekasi, dicari sama Pak Agus. Ya, jadi waktu hari itu Pak Niko datang jadi harus ada misalnya ada berapa sih? 6 macam gitu ya, 6 macam sayur gitu, 6 macam makanan. Sotonya harus dari Bekasi gitu ya, soto ayam Bekasi. Terus apa? Sate kambing Depok. Nah, misalnya gitu ya. Itu dijabanin sama Pak Agus tuh, teman-teman. Terus dia dengar lagi, Pak Niko suka lidah tuh, teman-teman. Lidah sapi apa gitu ya. Itu dicari sama Pak Agus sampai dapat ya. Dan harus ada di Tanjung Duren waktu itu. Begitu, teman-teman. Wah, ribet deh. Ya, kalian bayangin kalau ketua panitia misalnya Dwi nih udah biasa jadi ketua HMC, Dwi yang ditunjuk oleh Pak Agus gitu untuk jadi ketua panitia penyambutan gitu ya, Pak Niko gitu datang gitu kan. Oh ya, terus apalagi bagian konsumsinya, waduh tuh mabok tuh ya, disuruh sama Pak Agus nih cari nih ya sate Depok ya, soto Betawi yang ada di Bogor misalnya gitu ya. Terus apalagi lidah yang ada di mana gitu, itu harus dapat. Kalau perlu dia nggak bisa antar, zaman dulu kan belum ada Gojek kayak kita gitu sekarang. Cari, dapetin di sana, pergi, wah tugasin ya. Frank pergi ke Depok, ya kan? Ezra pergi ke Bogor, bisa kayak begitu teman-teman. Ngerti, tangkap ya. Nah sekarang coba kalau kita bayangin kita jadi duitnya gitu ya, jadi apa namanya pengerjanya gitu ya, yang disuruh oleh Pak Agus. Kira-kira kita tangkep nggak itu? Atau kita marah, kita ngedumel? Kan ini ayatnya ya, Tuhan mau kita memperlakukan sesuatu segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, gitu ya, seperti untuk Tuhan. Kita mau nggak gitu? Atau kita malah ngedumel gitu ya? Atau kita malah ternyata kita turun-turunin standarnya? Ngerti ya teman-teman ya, tangkap ya. Jadi Kopreng inget tuh waktu ini, waktu dulu tuh ya kita cukup repot tuh. Waduh, cari ini, cari itu gitu, persiapin ini, persiapin bajunya juga harus bagus, seragam gitu ya. Nggak boleh misalnya ini pun nggak boleh beda ya, dasinya harus mirip-mirip gitu misalnya gitu saudara. Ya pokoknya luar biasa deh. Dan Pak Niko seneng banget sih ya. Jadi waktu hari itu Pak Niko datang tuh bener-bener, bahkan katanya tuh Pak Niko tuh puji gitu ya. Dia seneng gitu datang ke Tanjung Duren. Ya luar biasa ya. Babe benar-benar persiapkan itu semua dengan yang terbaik gitu ya. Nah, Kopreng belajar tuh lihat dari situ, dari Pak Agus tuh teman-teman. Itu gambaran tuh ya. Kalau saudara kerja, ayo kerja tuh kayak gitu. Ya, bosnya suruh apa? Benar-benar kalau bosnya suruh A, dia mau misalnya A, kita harus A itu kayak apa sih? Oh, A gitu. Jangan di A kurang ya kan? A kurang B, kurang C, kurang D, atau A malah ditambah-tambahin gitu. Enggak, dia maunya A, kita persiapkan A. Ngerti ya teman-teman ya? Kita persiapkan, kita lakukan dengan segenap hati karena ada Tuhan di dalam hati kita, ya. Tuhan ada di dalam hati kita. Oke, next ya. Nah ini semua udah tahu loh ya harusnya ya. Ezra, Oi tahu loh ya. Ada Dokter Lee, ini dibilang dokter gila tuh teman-teman ya. Ini dokter ini dosennya Mary sebenarnya, dokternya Mary, istrinya Koyos ya, Dokter Mary ya. Cukup galak tuh orangnya tuh katanya tuh ya. Wow, jadi kalau waktu jadi dosen tuh dia tegas sekali gitu ya. Kopreng pernah ketemu sama dia karena adik ipar Kopreng, adiknya Lina tuh Chen pernah dioperasi sama dia ya. Ususnya sampai dipotong tuh. Dia jago banget gitu ya, dan memang galak gitu ya. Kita waktu itu ditegur gitu ya soal gaya makan lah, apalah, ditegur sama Dokter Lee gitu kan ya. Tapi dia luar biasa teman-teman ya, udah tahu ya, dia bangun rumah sakit apung ya. Kalau kalian baca ceritanya itu dia anak Tuhan ya, saudara teman-teman ya, anak Tuhan. Dia tergerak hatinya, kenapa? Karena dia pernah layanin ada orang di daerah di pedalaman itu harus naik perahu ya, melintasi sungai, melintasi laut, katanya 3 hari 2 malam demi cari rumah sakit. Waduh, hati dia tersayat teman-teman gitu ya, hati dia tersayat. Dokter Lini orangnya ini ya, maksudnya tadi ya, dia lakukan dengan yang terbaik ya, sebisa mungkin, sesempurna mungkin ya, apalagi operasi teman-teman gitu ya, operasi gitu kan harus sedetail mungkin, betul ya, sedetail mungkin. Operasi itu nggak waduh luar biasa kan ya, mengerikan kan sebenarnya, resikonya besar sekali, tapi dia lakukan dengan segenap hati ya. Jadi dia begitu sedih lihat ada
ibu-ibu miskin jauh-jauh harus berobat gitu ya untuk bawa anaknya. Waduh, hati dia tersayat, dia merasa terpanggil. Apa yang dia lakukan? Ini bukan cuma ini yang dia lakukan, banyak hal ya. Ini salah satu yang dia lakukan yang memang fenomenal di Indonesia sampai terkenal, sampai dia begitu dihormati sampai hari ini. Ya, dia beli kapal, saudara, ya, dari uangnya pribadi awalnya gitu ya. Jadi dia jual rumahnya, kok Frank tahunya gitu ceritanya dengernya, dia jual rumahnya, dia beli kapal, ya, dan dia punya cita-cita bikin rumah sakit apung. Ya, biar kalau misalnya orang nggak bisa datang ke rumah sakit jauh, rumah sakit yang datengin mereka. Wah, itu visi dia. Saudara bayangin ribetnya tuh visi dia ini gitu. Dia harus mikirin nanti nahkoda kapalnya, siapa yang mau gitu kan, orang-orang yang di dalam kapalnya itu gitu kan, ABK-nya, anak buah kapalnya, ya kan. Terus belum lagi relawan-relawannya, belum lagi orang-orang full timernya nanti yang di sana bertanggung jawab. Waduh, itu begitu banyak yang harus dipikirkan dan biaya yang harus dikeluarkan. Tidak sedikit dari kantongnya sendiri, saudara. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya ya banyak orang bantu dia, dukung ya, karena mulia. Singkat cerita, kapalnya nih karam kemarin ya, karam. Tapi teman-teman tahu itu orang dia didukung oleh begitu banyak orang gitu kan, karena terharu lihat dia gitu kan, pada nyumbang loh ya, pada nyumbang. Ini dari Denny Siregar ya, Denny Siregar itu juga bantu dia gitu kan, dia posting di mana-mana di medsosnya dia gitu kan, ayo galang dana kita bantu Dr. Lee gitu ya untuk bangun lagi kapal ini, kita beli lagi kapal, udah terkumpul 30 miliar lebih teman-teman kalau lihat sekarang. Luar biasa ya. Ya, Ko Frank percaya kenapa dia bisa begitu gitu ya. Itu God do the rest ya. We do the best, God do the rest. Saya percaya Dr. Lee ini dia do the best sebaik dia. Di dalam pekerjaan dia, di dalam dedikasinya terhadap humanity gitu ya, terhadap kemanusiaan ya. Dan Ko Frank percaya dia cinta Tuhan harusnya. Ya, dia ada beberapa kali dia ngomong gitu ya tentang Tuhan gitu ya. Kalau nggak salah pernah dipanggil Tanjung Duren juga, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Tanjung Duren pernah panggil dia. Wah, luar biasa. Ya, dia do the best. Tapi saudara lihat God do the rest gitu ya. Tuhan melakukan sisanya yang dia nggak bisa lakukan. Kapalnya udah karam, mau diapain teman-teman? Tapi Tuhan tolong benar-benar ya, luar biasa. Ya. Nah, ini juga tokoh-tokoh di dalam Alkitab ya, memang Tuhan itu begitu mau kita tuh hidup dalam seperti ini teman-teman ya. We do the best, God do the rest ya. Let God do the rest ya. Seperti Yusuf, seperti Daniel ya, kita udah tahu ceritanya semua ya. Nggak usah dibuka kali ayatnya panjang tuh, Kejadian 37 sampai 45. Kita udah tahu ceritanya Yusuf gitu ya. Dia dapat mimpi dari Tuhan, dia ceritakan ke kakak-kakaknya iri, benci sama dia, dan ada akhirnya dibuang ke sumur dan dijual jadi budak. Bayangin gitu ya hidup dia. Dari anak yang diberkati ya, begitu disayang oleh papanya, diistimewakan, tiba-tiba jadi budak gitu ya. Wah, pahit hidupnya harusnya dia pahit gitu ya. Harusnya dia kalau kerja mukanya cembetut. Alkitab tulis, nah ini teman-temannya, ini ciri-ciri orang yang kalau kerja itu do the best ya. Muka Yusuf itu elok kata Alkitab, elok mukanya, elok keperawakannya ya, elok parasnya. Elok itu artinya mukanya tuh bagus gitu ya, mukanya tuh nggak cembetut, mukanya tuh kalau kerja selalu segenap hati gitu ya, nggak pernah bersungut-sungut. Nah, itu si Yusuf loh. Dan kalian lihat, baca tuh di dalam Alkitab, setiap pekerjaan yang dikasih sama dia berhasil. Sekalipun dia budak. Ya, dia ditaruh di penjara, dia tadi ditaruh jadi pembantu di rumah Potifar ya, pembantu, bukan pembantu loh, budak, lebih parah dari pembantu, lebih waduh, udah pembantu sekarang udah martabatnya udah bagus, tinggi ya. Sekarang namanya apa sih? Asisten rumah tangga, ART ya. Martabatnya tinggi gitu ya. Kalau zaman waktu dulu tuh budak tuh benar-benar nggak punya hak. Mau ditampar, diinjek, diperkosa, terserah tuannya. Itu budak, dia nggak punya hak apa-apa. Di Sodomi juga dia harus pasrah tuh, nggak punya hak. Tapi yang luar biasa Tuhan menyertai Yusuf. Dan tadi gitu ya, tadi Yusuf tuh do the best. Dia sadar diri, dia ini budak. Dia bukan tuan lagi. Ya, dia saat ini posisi dia budak. Dia harus tahu diri, jadi budak yang baik. Dia jadi budak yang baik. Ya, dia kerja yang benar. Ya, sampai tuannya tuh Potifar sayang benar sama dia. Potifar tuh sampai angkat dia jadi kepala atas rumah tangganya. Bahkan kata Alkitab, saking Yusuf itu kerjanya bagus banget ya, bisa dipercaya, sangat bertanggung jawab, sangat berintegritas gitu ya. Bisa dipercaya, semua duitnya dikasih loh Potifar ke dia gitu, duit Potifar diatur sama Yusuf semua, sampai kata Alkitab dia nggak perlu urus apa-apa lagi kecuali makan, tinggal duduk makan. Potifar tuh kalau pulang tinggal duduk makan.
Dia nggak perlu ngatur lagi jadwal, nggak perlu ngatur lagi menu. Itu Yusuf tahu semua dengan persis apa kesukaan tuannya. Dia bisa atur menu diet buat tuannya. Bayangin, ya begitu hebatnya Yusuf. Ya, tapi difitnah sama tante Potifar, dia masuk penjara. Di penjara nggak beda. Dia bekerja, do the best, sehingga ya tadi elok parasnya tadi ya, mukanya nggak pernah bersungut-sungut teman-teman. Ya, sehingga di penjara dia bisa lakukan segala sesuatu dengan terbaik, diangkat oleh kepala penjara untuk jadi pengawas atas para tahanan. Bayangin, keren ya. Dan pada akhirnya dia jadi raja muda di Mesir. Ya, God do the rest. Benar ya? God do the rest. Tapi we have to do the best. Nah, teman-teman tangkap ini gitu. Kita harus lakukan yang terbaik. Jangan pernah bersungut-sungut. Apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, jangan kita bersungut-sungut. Ya, kalau kita masih bisa kerja sekarang, kita jangan iri lihat orang. Kok dia udah kerja 4 tahun, 5 tahun, udah jadi manajer. Aku kok masih jadi supervisor ya. Aku kok masih jadi admin ya. Loh, jangan bersungut-sungut teman-teman. Ya, kita nggak perlu iri lihat orang. Orang lain punya rezekinya sendiri, punya panggilannya sendiri, punya cara Tuhan sendiri. Kita juga punya cara Tuhan. Emang kalau kita jadi admin, emang nggak bisa diberkati Tuhan? Bisa kok, ya kan? Ya kan? Kalau kita jadi admin, kita nggak bisa berdampak? Bisa kok, ya kan? Jangan bersungut-sungut. Amin teman-teman. We have to do the best, ya. Kalau kita terus lakukan the best, banyakan orang gini. Kalau Kofreng perhatiin gitu, kebanyakan orang kalau yang emang terus-terus itu aja gitu ya, puluhan tahun begitu aja. Memang karena sebenarnya ya bersungut-sungut, ya tidak bisa menikmati pekerjaannya, tidak bisa menikmati pelayanannya, ya sehingga ya itu tadi kan, ya God to the rest-nya nggak jadi gitu kan ya, God to the rest-nya. Tapi kalau Yusuf, Tuhan melakukan sisanya yang dia tidak mampu lakukan, ya dia beri mimpi buat Firaun, ya dan cuma Yusuf yang bisa terjemahkan mimpi itu, ya keren ya. Daniel juga sama. Ya, Daniel di gua singa itu ya, Daniel juga sama, teman-teman. Waduh, kalau baca Daniel tuh lebih keren lagi, teman-teman. Ya, kalau saudara baca, Daniel itu mempunyai roh yang luar biasa. Alkitab tulis gitu ya, roh yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya gini, he has excellent spirit. Ya, Daniel punya spirit yang excellent. Ya, dia lakukan segala sesuatu yang terbaik, Daniel. Kofreng tuh ngefans banget sama Daniel ya. By the way, ini sebagai info gitu kan, tokoh Alkitab paling Kofreng suka ya selain Yesus tentunya ya. Paling Kofreng idolakan adalah Daniel sebenarnya ya, walaupun Kofreng paling mirip sama Petrus sebenarnya gitu ya, tapi saya sebenarnya kalau boleh dibilang idolain Daniel. Buat saya tokoh yang paling saya kagum di dalam Alkitab tuh Daniel, karena Daniel nggak ada cacatnya loh. Kalian cari di Alkitab, nggak pernah tertulis kesalahan Daniel, tidak ada sedikit pun ya. Benar-benar dia punya excellent spirit. Kalau yang lain punya kesalahan ya, Yusuf aja bergumul untuk memaafkan keluarganya ya, dia bergumul untuk memaafkan kokonya gitu ya. Tapi Daniel tidak ada kesalahan, tidak ada cacat celah loh, sama sekali. Bahkan dicari-cari cacatnya tidak bisa ketemu. Satu-satunya alasan bisa penjarain Daniel atau bisa buang Daniel ke gua singa cuma satu. Daniel itu suka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Keren banget ya. Itu satu-satunya cara supaya Daniel bisa dipenjara. Ya, bikin aturan supaya orang nggak boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Daniel bodoh amat dengar gitu. Demi didengarnya, langsung dia doa lagi 3 kali sehari. Mencari Tuhan Allahnya. Begitu cinta dia sama Tuhan. Ya, begitu dekat sama Tuhan. Nangkep ya saudara ya, teman-teman ya. God do the rest gitu ya. Tapi kita harus do the best. Ya, kita harus do the best yang terbaik sebisa kita dengan sukacita, ya bukan dengan sungut-sungut. Oke. Nah, kita di perumpamaan juga begitu ya teman-teman ya. Tentang di Matius ya 24, Matius 25, kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Tentang ada perumpamaan Tuhan Yesus bilang ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Apa sih itu hamba yang jahat gitu ya? Hamba yang jahat dipercayakan oleh tuannya seisi rumahnya kata Alkitab ya. Tuannya pergi keluar kota, dia kasih seisi rumahnya supaya dijaga, supaya dipelihara ya. Seisi rumahnya berarti ada hamba-hamba yang lain, tapi Alkitab tulis hamba ini mulai pukul-pukul hamba-hamba yang lain. Ya, mulai mengata-ngatain hamba yang lain, mulai mengadu domba hamba yang lain gitu kan. Sampai tuannya datang, tuannya begitu marah, dibuang ke neraka. Dibuang ke neraka loh. Talenta juga gitu. Kalau kalian baca, kita jangan main-main loh sama talenta kita loh. Kalau kita nggak lakukan talenta kita gitu ya, itu malah kalau kalian baca sama ujungnya juga dibuang ke neraka sama Tuhan. Kita udah tahu ya perumpamaan talenta ya, 1, 3, 5 talenta itu ya.
Tapi itu intinya semua Tuhan mau ya, kalau kalian bisa baca spiritnya adalah kita memang harus lakukan yang terbaik. Jangan pernah lakukan yang tidak terbaik dalam apapun dalam hidup kita. Dalam hal keluarga, lakukan yang terbaik, cintai keluarga kita, hormati papa mama kita, ya. Kalau kita punya kakak adik itu kan, sayangi mereka, doain mereka, tegur mereka kalau salah gitu kan. Terus kalau di dalam pekerjaan, yuk gitu kan, lakukan pekerjaan kita seperti kita bekerja kepada Tuhan, ya. Nggak korupsi, nggak apa lagi ya. Pokoknya lakukanlah, bos kita Tuhan kok gitu. Yang terbaik, ya. Lakukan yang terbaik apa yang ada pada kita gitu kan. Pelayanan juga gitu teman-teman ya. Jangan, makanya Kofreng waktu dulu sampai sekarang sih gitu agak-agak kesel gitu ya kalau lihat orang pelayanan asal-asalan ya mengganggu pekerjaan Tuhan yang pertama. Tapi ya sebenarnya ini ya lakukan yang terbaik. Ujung-ujungnya masuk itu loh tuh teman-teman, kalau di talenta tuh ujung-ujungnya kalau kita nggak lakukan mengerjakan talenta kita kan marah tuh ya, yang punya talenta 1 marah bener ya, dia iri kan. Yang lain dikasih 3, dikasih 5, dia malah punya pikiran yang jahat tentang tuannya loh, ya benar ya. Dia punya pikiran yang salah tentang Tuhan. Tuhan ini kan manusia jahat, dia bilang gitu kan. Tuhan ini menabur menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur katanya kan. Jadi aku simpan aja, aku tutup di dalam tanah. Nih Tuhan, aku kembalikan 1 ini. Aku nggak mau kerja apa-apa buat Tuhan. Aku nggak mau kasih untung buat Tuanku. Waduh, Tuannya marah. Kamu ngomong begitu ya, jadi seperti yang kamu ngomong, ya kan? Ya. Kamu kalau ngomong gitu mendingan kamu kasih ke orang yang bisa menggandakan uang katanya kan. Buang dia ke penjara. Di sanalah ada ratap dan kertak gigi. Ya kan? Luar biasa lah teman-teman. Jadi teman-teman mari tangkap ya spiritnya ya. Spirit kita do the best. Ya, do the best memang ini ya tadi Kofreng udah kasih gambarannya tadi ya. Tadi yang Pak Agus tadi itu gambarannya kira-kira do the best. Ya, jangan cuma ambil main gampang di dalam hidup kita. Ini pakai dalam hidup kita gitu ya. Mau ambil gampang, oh lagi pandemi, misalnya apa nih, kalau gampang apalagi yang jahat tuh ya, kita tinggal nipu orang misalnya gitu ya, ya itu udah apalagi gitu, nipu orang udah salah, udah dosa. Atau misalnya apalah ada jalan gampang dalam hidup kita gitu ya, nah hati-hati gitu ya, lihat Tuhan, lihat hati kita. Oke teman-teman, juga ada kabar duka sebenarnya, ada hamba Tuhan yang meninggal baru-baru ini karena COVID kemarin ya kalau nggak salah dia meninggalnya. Kami juga kenal, Pak Agus juga tahu, kenal gitu ya, namanya hamba Tuhan ini Pak Pastor Samuel Saputra. Dia pernah diundang ke Tanjung Duren juga by the way waktu itu ya. Kapan ya, 10 tahun lalu kurang lebih gitu ya, 10 tahun 9 tahun lalu gitu lah ya. Dia pernah dia hamba Tuhan yang luar biasa lah ya. Dia hamba Tuhan yang luar biasa. Dia pelayanannya itu dia nggak besar gerejanya ya, dia mengembalakan juga nggak besar, jemaatnya juga nggak banyak gitu ya, tapi dia berdampak di desa, di kota tempat dia itu gitu ya, di Salatiga, di sana di Ungaran, dia berdampak luar biasa ya. Dia bangun dia bangun ekonomi gitu ya untuk kelas kecil gitu kan, dia didik orang-orang yang lemah. Wah, pokoknya luar biasa. Dia bikin Ibu Ina ini, istrinya namanya Ibu Ina ya, pernah ketemu sama Ci Aying, sama Ci Lina. Dia punya passion terhadap sekolah-sekolah gitu ya. Waduh, dia luar biasa nih, luar biasa. Yang menjadi dampak, menjadi berkat. Kofreng bacain aja dulu ya. Ini yang Kofreng agak tergerak gitu buat kasih buat kita, ini menggambarkan betapa dia itu do the best ya, yang sebisa dia di dalam Tuhan, dan Tuhan udah panggil dia pulang. Jadi ini ya, tunggu cari ini. Oke, jadi si Ibu Ina ada taruh di Facebook tulisan caption gitu ya, dia kasih foto ini, foto yang lagi pakai ini, lagi isolasi ini ya, lagi isolasi, dia udah mulai sesak katanya. Terus dia tulis gini ya di Facebook, Hani gitu ya, kita selfie terakhir sore tadi ya, waktu ini suaminya meninggal ya. Kita sudah punya rencana ke Bandung dan merayakan ulang tahunmu di sana. Dan aku sudah siapkan kado untuk kamu loh. Belum aku bungkus sih, dan boxnya aku tumpuk sama dusnya perfect water, supaya kamu nggak curiga. Tapi kan memang kamu nggak pernah bisa ngumpetin apapun dari aku, hehe. Rencanamu buat surprise kado ultahku aja, kamu nggak tahan dan kamu cerita sendiri. Itulah lucunya kamu. Kami sore sambil nemenin kamu makan, kita diskusi tentang rencana drive ke Sumba, drive ke Aceh, dan drive ke Balikpapan.
Mimpimu untuk memberitakan Injil, kabar baik dari pulau ke pulau nggak pernah padam, bahkan semakin membara. Dan kamu bilang, Yong, anak-anak sudah mapan di Bandung, tugas selesai mengantarkan mereka. Sekarang kita punya waktu luang sekali untuk memberitakan Injil. Let's go. Kita bisa nyetir gantian ya, sambil senyum lucumu. Sore tadi di kamar kamu masih manggut-manggut loh ketika aku bercandain kamu bahwa next trip adalah Bandung. Dan aku bakalan setir non-stop ke Salatiga Bandung. Tapi ternyata Tuhan Yesus kekasih jiwamu yang sejati duluan jemput kamu ke surga. Kamu sudah bahagia ya di surga. Kamu bisa puas nyembah Tuhan. Dan sore tadi di atas rumah kita ada awan bentuknya salib. Jadi di foto ada awan, di atas rumahnya ada awan benar-benar bentuknya salib, teman-teman. Ya, sempat difoto sama lianya Pastor Iwan. Dan mereka merasa pasti ada maknanya awan salib ini. Mereka kaget ketika mendengar kamu sudah ada di atas awan-awan itu. Mereka yang foto itu awan nggak tahu Pak Samuel udah meninggal. Ya, loving God, salib adalah prinsip hidupmu. Loving God passionately and loving other unconditionally. Tuhan Yesus sangat cinta kamu, Han, and your love to Him tidak terkalahkan oleh apapun juga. Bahkan diriku aja nomor sekian ya, hehehe. Karena janji nikah kita kan sudah jelas bahwa Tuhan harus jadi nomor satu dalam hidup masing-masing kita. Bukan aku ataupun kamu atau siapapun atau apapun juga. I love you forever. Tak terkalahkan dirimu di dalam aku. My love forever. Best man, best daddy, and best husband in the world. Samuel and Jun Saputra. Keren ya? Ya. Kau yang percaya dia udah menyelesaikan tugasnya ya, dan dia do the best. Ya, yuk kita bagaimana kita gitu ya. Nggak masalah lah kalau cara meninggal itu Tuhan bisa panggil lewat apapun gitu ya. Kalau kebetulan Pak Samuel memang mengalami kena COVID gitu ya, nah, kita juga nggak ada yang tahu gitu ya, masih siapa sangka gitu ya dia Tuhan panggil. Usianya masih relatif muda, kalau nggak salah belum nyampe umur 60 sih ya, gitu ya. Tapi Tuhan udah panggil. Tapi dia do the best ya, dan Kopre percaya Tuhan do the rest ya dalam hidup dia. Itu terlihat dari kesaksian istrinya. Oke. Dwi sih bilang 45 menit, jadi Kopre ngebut bawanya ya. Oke lah, ini udah slide terakhir loh. Udah slide terakhir, kabar baik ya berarti ya. Dan ini penting teman-teman ya. Ini di masa-masa pandemi mungkin ya Kopre nggak tahu ya, ada sebagian dari kita kehilangan mungkin pekerjaan atau kekurangan misalnya omset atau kekurangan misalnya gajinya dipotong, bisa jadi ya, bisa jadi kayak yang kemarin gitu ya. Kita begitu lama lockdown gitu ya. Begitu lama WFH itu sampai berapa bulan waktu itu, 6 bulan, 27 bulan gitu ya. Kita akan ngalami kayak begini. Tapi sekarang mungkin bagaimana nih kita nih, aplikasinya apa yang harus kita lakukan dong Kopre gitu ya. Kopre sekali lagi bukan bisnismen ya. Kopre juga nggak punya ketajaman dalam hal bisnis, dalam hal apapun gitu. Kopre memang benar-benar dipanggil Tuhan untuk jadi full timer ya. Tapi ini ada prinsip Tuhan, prinsip firman Tuhan. Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Ya, tongkat. Jadi buat kita nih sekarang yang udah mentok, teman-teman, Kopre kasih saran gitu ya. Kalau kita udah mentok, benar-benar udah mentok, kita mau ngapain udah bingung nih di tengah-tengah pandemi, kita udah bingung kerja apa lagi gitu, bingung gitu kan. Tuhan tanya sekarang, apa yang di tanganmu? Tongkat kata Musa. Kalau kalian baca di ayat berapa tuh, ayat 11-nya gitu kan, Tuhan bilang begini gitu ya. Lewat tongkatmu aku akan melakukan mujizat-mujizat, kuasa yang besar melalui tongkatmu, pakai tongkat. Ya, apa yang ada pada kita. Jadi mulai dari apa yang ada pada kita, teman-teman. Jangan mulai dari apa yang tidak ada pada kita. Kita jangan mimpi terlalu besar lah. Aduh, misalnya yang usaha ya. Aduh, saya punya toko masih kecil. Kita lihat toko orang lain gede banget, modalnya miliaran. Modal kita paling cuma puluhan juta. Gitu kan ya. Kita lihat modalnya miliaran, kita cuma punya mimpi kapan suatu saat punya modal miliar seperti itu ya. Aduh, kalau dia wajar sih bisa untung, modalnya miliaran, aku cuma kecil, modalnya cuma segini gitu. Ya. Kalau coba aja aku punya modal miliar misalnya begitu ya. Coba aja aku kuliahnya tinggi gitu ya. Coba aja aku lulusan S3 ya. Coba aja aku dapat ini, dapat itu gitu misalnya gitu ya. Dapat modal dari papaku misalnya. Jangan teman-teman ya. Kita mulai dari apa ada yang pada kita ya, karena apa yang ada pada kita kalau kita serahkan itu ke Tuhan ya, Tuhan tanya loh sama murid-murid ya,
Waktu murid-murid tuh bingung kan, waktu ada 5.000 orang tuh, Tuhan Yesus bilang, kamu harus kasih makan. Matenglah kata murid-murid, gimana Tuhan cara kasih makan 5.000 orang nih? Baru laki-laki loh nih katanya, belum perempuan, anak-anak. Tuhan Yesus tanya, apa yang ada padamu? Tuhan tanya loh, ya kan? Ini ada cuma 5 roti, 2 ikan, ada anak kecil punya ini segini, tapi apa gunanya segini? Tuh Tuhan Yesus bilang, bawa sini kepadaku. Dan Tuhan lipat gandakan. 5 roti, 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki. Ya, apa yang ada padamu? Kok Frank jadi ingat ada satu cerita, ini kesaksian beneran, ada satu orang ibu-ibu dulu ya di daerah Cendana, ya, suaminya parah, suaminya selingkuh dan segala macam, bisnisnya bangkrut, kacau gitu ya. Dan ibu itu udah mau ceraikan suaminya, tapi kebetulan ibu itu udah kenal Tuhan Yesus, udah Kristen. Dia datanglah ke pendetanya, ibu pendetanya. Ibu pendeta tentu bilang, jangan cerai kan, kamu bertahan, kamu doa, gitu kan, kamu bertahan. Ya walaupun suaminya error, suaminya kadang-kadang pukul dia lagi gitu kan, kamu berdoa, kamu nggak boleh ceraikan dia, maafin dia. Singkat cerita si ibu ini taat, dia doa, dia maafin. Terus Tuhan ngomong ya di hatinya gitu ya, lewat ibu pendeta itu ya kalau nggak salah gitu kan, Tuhan akan berikan berkat suamimu kepada kamu. Gitu kira-kira. Ibu itu nggak tahu dia mau ngapain hari itu. Tapi udah gitu, dia terlintas ide di dalam pikirannya. Dia kan bisa bikin bubur. Teman-temannya, saudara-saudaranya, anak-anaknya bilang kalau dia bikin bubur tuh enak banget. Dia bikinlah bubur ayam, teman-teman. Dia bikin bubur ayam. Dia mulai jualan di Cendana. Teman-teman tahu, akhirnya lama-kelamaan bubur itu makin terkenal. Waktu zaman itu nyampe ke Pak Soeharto. Nyampe, makanya disebut bubur Cendana itu kayak gitu. Begitu sukanya Pak Soeharto dan keluarga makan itu bubur. Wah, buburnya jadi laku keras, jadi mahal sekali ya karena isinya udah macam-macam kan ya. Pasti udah permintaan presiden tuh pasti ini boleh nggak ditambahin ini, daging itu gitu ya. Wah, dan buburnya walaupun mahal laku keras. Ya, diberkati Tuhan luar biasa. Sekarang Ko Frank tanya sama kalian, Tuhan tanya sama kalian, apa yang ada pada tanganmu? Lakukan itu. Apa yang masih ada padamu? Ya, apapun itu, ya, sekalipun misalnya itu bentuknya pelayanan. Ko Frank, aku lagi nggak kerja hari ini nih. Aku saat ini tapi masih dipercaya nih di DM, ya, jadi apalah gitu ya. Jadi ditugasin di DM jadi tim kreatif misalnya. Engkau lakukan itu yang terbaik, enggak? Ya, Tuhan ini aku punya, Tuhan. Aku lakukan yang terbaik. Bisa nggak lewat itu Tuhan berkati? Bisa aja loh, kita nggak tahu loh Tuhan kan yang luar biasa. Punya berkat itu Tuhan loh, teman-teman, bukan kita. Nah, disitulah kita let God do the rest. Tapi kita udah do the best belum? Ya, kita udah do the best belum? Kita udah lakukan yang terbaik. Doa, memuji, menyembah Tuhan, cari wajah Tuhan, dekat sama Tuhan, tentunya, gitu ya. Dan izinkan dia. Ya, banyak orang terlalu ngoyo juga nggak boleh ya teman-teman ya. Terlalu ngoyo juga salah. Waduh, ngotot sampai stres nggak bisa tidur 10 hari. Ya, itu salah tuh teman-teman. Ya, tapi kita kalau udah lakukan yang terbaik, termasuk pekerjaan gitu ya. Apa sih yang ada pada kita? Ya, tadi mulai dengan apa yang ada pada kita. Ada apa? Ide. Nggak apa-apa pakai ide. Ya di sini Koyos lagi dapat ide itu beberapa nih sekarang kayaknya nih beberapa orang nih mau nih tanam jahe merah tuh ya. Dia udah mulai ajak tuh beberapa jemaat tanam jahe merah. Katanya tuh bagus gitu ya nanti buat investasi ke depannya gitu ya. Ya puji Tuhan kalau ada yang semangat, konferensi dukung-dukung aja gitu. Ayo nggak apa-apa gitu kan. Kalau emang kamu mau lakukan, gue doain gitu kan. Ya gue doain. Lakukan aja gitu. Kalau memang itu ide itu, apalagi kamu semangat, apalagi merasa ini dapat dari Tuhan, silakan gitu ya. Tapi apa yang ada pada tangan? Ya ide juga bisa gitu ya, ide. Tapi berani gitu karena itu ada iman dalam hati kita. Ada iman. Ya, tapi lakukan the best. Ya, kita jangan harapkan kita akan terima apa-apa, kita akan terima hasil, lihat hasil ya bagaimana begitu ya kalau kita nggak lakukan the best. Ya, tapi we do the best. Ya, ayo mari belajar ya, tabur dari hal-hal kecil. Ya, lakukan dari hal-hal kecil. Oke, dah. Slide-nya sudah habis ya. Ya, lakukan dari hal-hal kecil ya. Do the best ya, yang terbaik yang sebisa kita gitu ya. Tadi Ko Frank udah kasih beberapa gambaran orang-orang yang lakukan terbaik dalam hidupnya. Boleh tutup Ko Frank tutup dengan kita doa menyanyi ya. Hari-hari ini Ko Frank lagi dapat lagu ini gitu ya. Di gereja kami lagi banyak nyanyi ini. Ya. Kemana
cari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Yang paling di rumah bisa bahasa Arab. Bapak, hamba berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan di prime ya Tuhan Yesus Tuhan. Mereka sungguh Tuhan hamba percaya mereka ada di usia-usia prima dalam hidup mereka ya Bapak. Usia-usia produktif ya Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan bawa mereka dalam rencana-Mu yang ajaib ya Tuhan. Bapak, kami berdoa, hamba berdoa bagi mungkin kami Tuhan ada yang mengalami masalah Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini begitu sulit Tuhan, tidak gampang ya Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan Yesus, di dalam hubungan Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, bahkan mungkin di antara kami ada yang kehilangan, ada yang sakit ya Tuhan, mungkin ada yang masih isolasi mandiri Tuhan Yesus Tuhan. Engkau jamah Tuhan Yesus Tuhan. Engkaulah Tuhan, kami butuh Tuhan lebih daripada apapun Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan di atas apapun. Tapi Tuhan, biar kami juga hari ini boleh belajar Tuhan, apa yang kami bisa lakukan Tuhan. Selama yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami boleh lakukan sebisa kami, sebaik kami, yang terbaik yang bisa kami lakukan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang masih ada dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami masih punya pekerjaan, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sekalipun gajinya berapapun Tuhan, Tuhan hamba percaya Engkau tetap baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, masih bisa bekerja di masa-masa pandemi adalah anugerah daripada Tuhan. Sekalipun kami sakit Tuhan, sekalipun kami mungkin ada yang kena COVID Tuhan, tapi Tuhan hamba percaya kalau kami bisa ikut ibadah hari ini, kami baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami masih bisa kuat, kami masih bisa ibadah, masih punya iman. Engkau begitu baik Tuhan. Dan biar Tuhan, kalau ada yang mungkin masih sakit Tuhan, COVID juga Tuhan, Engkau percepat kesembuhannya Tuhan. Biar imunitas kami naik Tuhan. Kami semua Tuhan di tempat ini boleh kuat Tuhan tubuhnya di dalam Engkau Tuhan. Engkau memenuhi hati kami ya Bapa. Terima kasih biar COVID ini tidak menakutkan bagi kami. Tapi lewat ini Tuhan biar menjadi sarana bagi kami untuk kami lebih dekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan lewat hal-hal ini Tuhan, pandemi ini bahkan juga Tuhan terjadi penuaian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkati Tuhan kami semua ini Tuhan di era Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami menanti-nantikan suatu kebangunan rohani yang terbesar dan terakhir di akhir zaman ini ya Bapa, penuaian jiwa yang besar-besaran itu Tuhan, yang membangkitkan generasi Yeremia yang cinta Tuhan mati-mati, yang tidak kompromi terhadap dosa, melakukan kehendak Allah dan melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Tuhan berkati Tuhan anak-anak-Mu di DM ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang mereka lakukan di dalam Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, Kau kiranya Kau buat berhasil ya Tuhan. Semua yang masih bekerja Tuhan Kau berkati, yang belum dapat pekerjaan atau yang sedang tidak bekerja dapat pekerjaan Tuhan, kiranya Kau buka jalan, Kau berikan hikmat Tuhan. Apa yang ada pada tangan mereka Tuhan, mereka bisa boleh lakukan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan anak-anak-Mu dalam tangan Tuhan. Hamba berkati Tuhan, lapaskan berkat-Mu Tuhan buat Prime Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar DM ini Tuhan Prime boleh bertumbuh, boleh berkualitas Tuhan. Orang-orang di dalamnya boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan ke siapa tuh? Well. Oke, thank you Kong Frank. Boleh. Semua yang terbaik buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita semua bersatu hati kita berdoa. Bapak terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh dengar apa yang jadi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami boleh melakukan Tuhan semuanya dari hati kami. Kami boleh lakukan yang terbaik seperti kami untuk lakukan untuk Engkau ya Tuhan. Biar sore hari ini kami juga mau kasih persembahan kami yang terbaik Tuhan. Biar kami juga boleh kasih buat Engkau Tuhan. Kami mau kasih dari hati kami. Biar kami percaya Tuhan ketika kami boleh memberi, hari ini ada sukacita, ada berkat Tuhan yang Tuhan boleh sediakan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih kami siap untuk kami boleh memberi. Yang siap mari sama-sama katakan amin. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanku, nyatakan jalanku, nyatakan jalanku. Sebentar kita mau sama-sama mendengar informasi sepekan ke depan. Oke, shalom teman-teman semua. Saya mau menyampaikan beberapa penambahan untuk pool atau komsel yang dimiliki oleh Prime. Nah, nanti teman-teman dari multimedia bisa bantu share screen untuk nama-nama gembala poolnya dan nomor teleponnya. Oke, nah ini teman-teman. Jadi di sini kita punya 4 cool, yaitu Cool of Fitness di hari Senin jam 7 malam, itu gembala coolnya Ko Alex. Kemudian ada Cool Share juga di hari Jumat jam 7:30 malam. Gembala coolnya Cidede atau Karisa, nomor teleponnya ada di situ ya teman-teman. Kemudian ada Cool Disciple di hari Kamis jam 8:30 malam, gembala coolnya Ko Devri. Kemudian yang terakhir ada Cool Arrow di hari Jumat jam 7:30 malam dengan gembala coolnya Ko Kris. Nah, buat teman-teman yang belum tergabung dalam cool, bisa banget buat hubungin gembala cool yang kira-kira teman-teman cocok waktunya di hari apa dan jam berapa. Gitu teman-teman. Demikian pengumumannya, maka dari itu selanjutnya saya mau menyerahkan kepada petugas yang berdoa syafaat dengan kasih Kristus. Petugas yang doa syafaat dipersilakan.
Mari kita bersatu di dalam doa semuanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh sama-sama Tuhan ibadah Tuhan. Ibadah Prime yang kedua ya Bapa, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar lagi Tuhan, kami boleh diingatkan kembali Tuhan, untuk tetap antusias Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan ya Bapa. Gak ada satupun Tuhan, hal yang sudah Tuhan percayakan dalam kami itu sia-sia ya Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap dari kami Tuhan, Engkau punya rencana Tuhan yang besar dalam setiap hidup kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tetap rendah hati Tuhan, dan tetap bersemangat Tuhan dalam mengerjakan apapun yang Tuhan percayakan Tuhan. Gak satupun dari kami Tuhan punya spirit untuk menyepelekan segala sesuatu Tuhan. Tapi sungguh Tuhan, apa yang ada pada kami hari ini Tuhan, kami mau kerjakan dengan sepenuh hati. Kalau hari ini Tuhan masih kasih kami kesehatan, Tuhan masih kasih kami pemulihan, Tuhan masih kami nafas untuk bergerak setiap hari Tuhan, untuk beraktivitas Tuhan. Kami sungguh Tuhan mau bersyukur buat semua itu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk Frank Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Frank boleh sampaikan Tuhan isi hatimu kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu ini ya Bapa. Tuhan, kami memberkati Frank Tuhan, kami berkati keluarganya, kami berkati pelayanannya, kami berkati setiap pekerjaan yang sedang dia kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau hatinya Tuhan terus tertuju sama Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam segala hal. Frank boleh jadi terang dan garam ya Bapa, boleh jadi panutan oleh sekitarnya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hal-hal besar Tuhan, terobosan-terobosan Tuhan Kau berikan Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Frank ya Bapak. Tuhan, bahkan kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan yang kami kasihi Tuhan, Bapak-Bapak rohani kami, dari Pak Niko dan wakil-wakilnya Tuhan, Pak Sam dengan wakil-wakilnya Tuhan, bahkan Pak Agus dan Pak Budi Tuhan di gereja kami Tuhan. Tuhan, kami sangat mengasihi mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan yang sempurna ya Bapak, biar setiap pelayanan yang mereka kerjakan Tuhan boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan Tuhan terus pertajam Tuhan visi dalam hati setiap mereka Tuhan. Hati mereka boleh terus tertuju sama Tuhan, sehingga kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami juga boleh terus Tuhan melihat mereka Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kami juga mau terus Tuhan belajar dari mereka ya Bapak, mengasihi Tuhan dengan segenap apa yang ada pada kami ya Bapak. Tuhan, kami juga mau memberkati pemimpin muda kami Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan ada Ezra, ada Ko Alex, ada Ko Dwi, ada Syera, ada Ko Chris Tuhan di Prime, ada Wiwi, ada Awi, ada Rian, ada Jody, BWC Tuhan, bahkan di Teens Tuhan, ada Incen, Feris, dan Bella. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pemimpin-pemimpin muda kami Tuhan, kalau kami punya mereka Tuhan dalam komunitas, dalam wadah yang Tuhan sudah percayakan, kami percaya Tuhan ada ide-ide kreatif terus Tuhan alirkan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga boleh terus menginspirasi setiap daripada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari wadah-wadah ini Tuhan ada jenderal-jenderal-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan prajurit-prajurit yang gagah perkasa Tuhan, yang imannya tidak goyah ya Bapak, yang terus mau tertuju matanya sama Tuhan Yesus, yang hatinya terus mau mengenal Tuhan, lahir Tuhan dalam wadah-wadah ini ya Bapak. Tuhan, kami mau terus belajar Tuhan, kami mau rendahkan hati kami lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau berdiri buat bangsa ini Tuhan Yesus. Ini bukan hanya sekadar di mulut saja Tuhan, tapi sungguh dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Bahkan mungkin sekitar sini Tuhan, kami semua di sini sudah mulai bekerja Tuhan. Mungkin ada sudah berapa lama bekerja Tuhan. Tuhan terus berikan hati yang baru Tuhan, semangat yang baru, antusias terus Tuhan untuk bekerja, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia. Terima kasih buat bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pemimpin yang sudah Tuhan taruh di Indonesia Tuhan, buat Pak Jokowi, buat Pak Maruf Amin, dan segala menteri-menteri yang ada di bawahnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar bangsa ini boleh kuat ya Bapak. Bangsa ini boleh terus Tuhan menuju berpikir positif Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menuju pemulihan-Mu ya Bapak. Kami percaya Pentakosta ketiga sungguh terjadi Tuhan Yesus di bangsa ini. Tuhan, biarlah kami terus boleh berdiri Tuhan. Kami boleh melayani bangsa ini seperti belum pernah terjadi sebelumnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat ada kesehatan yang sempurna Tuhan. Kau berikan pemulihan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Bangkit generasi Yeremia Tuhan dari bangsa ini ya Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami percaya Tuhan Indonesia ada di mata-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan, mulai dari hari ini sampai seterusnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami akhiri Tuhan ibadah hari ini Tuhan, kami rindu untuk menerima yang terbaik daripada-Mu. Yuk, angkat tangan kita, arahkan hati dan wajahmu pada Bapa di sorga, Bapa yang sangat-sangat baik. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak turun. Engkau akan memancarkan kemuliaan Tuhan dengan wajah tidak berselubung. Engkau akan jadi useful, tidak useless.
Kita terima berkat ini dari Bapa di sorga, di dalam nama anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, disertai dengan persekutuan Allah Roh Kudus, turun dalam hidup kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan kita katakan, amin. Yes. Waduh, ya puji Tuhan ya. Kangen ya, waduh. Lama nggak ketemu ya. God bless, God bless. God bless you, Tuhan berkati ya semua. Seperti Kak Frank. Bless semua. Bless, guys. Thank you Kak Top. Semangat ya semua ya, terus semangat. Thank you. Thank you, Kak Frank. Thank you, thank you. Thank you, Kak Frank. God bless you semuanya. Oi, kangen Salam Oi. buat Cilina sama Salam, Via. Kak Frank. Iya, sama-sama salam. Nah,